Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di cerita kali ini masih berlanjut dengan cerita kemarin, yaitu berjudul Griyo Sewu Demit. Buat kalian yang baru datang, yang baru nongol, yang baru nemu channel ini, silakan saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton di part sebelumnya, karena biar kalian lebih paham untuk cerita di part kali ini. Dan buat kalian yang sudah menyimak dari kemarin di video part satunya gitu ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi ceritanya. Buat kalian yang sudah gak sabar, inilah saatnya. Gimana, udah siap? Pasang posisi kalian ternyaman, siapkan cemilan kalian, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini sedikit sensitif ya teman-teman, jadi yang gak kuat jangan mendengarkan di malam hari ya. Karena kisah ini diangkat dari kisah nyata, jadi kemungkinan bagi yang sensitif akan merasakan sedikit bentrokan energi. Hari pertama menginap, aku tidak bisa membayangkan jika apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Sosok bayangan putih yang berada di atap rumah sudah menghilang tak berbekas. Rumah yang berdiri di hadapanku saat ini adalah rumah yang nantinya akan dijadikan sebagai tempatku bekerja. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun ada perasaan di mana hatiku sempat menolak dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak," ucapku secara perlahan. "Kenapa mas? Ada masalahkah?" Pak Hartawan menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia seperti menyadari apa yang baru saja aku lihat. Sesuatu yang tidak mungkin aku ceritakan saat ini. "Kalau boleh, bisa nggak pak? Malam ini saya minta ditemani oleh karyawan lain. Saya belum terbiasa dengan rumah baru," ucapku. "Kamu minta ditemani? Oke baik. Coba saya telepon orang kantor. Siapa tahu ada yang mau menemani kamu di rumah ini." Pak Hartawan pun menelpon salah satu karyawannya untuk menemaniku tidur di rumah yang akan aku tempati nanti. Namun saat dimana Pak Hartawan menelpon karyawannya untuk datang, aku melihat sosok wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di dekat pepohonan bambu yang berada tepat di samping rumah itu. Aku tidak percaya jika itu adalah manusia. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tidak mungkin ada seorang warga yang menari-nari di dekat pepohonan bambu itu. "Pak," ucapku. "Iya mas, ada apa?" Enggak ada apa-apa pak." "Oh ya, nanti ada Mas Ajib yang bakal menemenin kamu di sini. Mas Alpi nggak bisa nemenin kamu karena dia sudah beristri dan memiliki anak juga. Jadi kamu sama Mas Ajib nggak apa-apa ya?" "Iya pak, terima kasih sebelumnya." Aku masih menatap ke arah pepohonan bambu tepat di mana aku menemukan seorang penari wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di sekitaran sana. "Ya udah, ayo masuk dulu." "Nggih pak." Kami berdua pun masuk ke dalam rumah tersebut. Untungnya rumah tidak terkunci, jadi kami berdua bisa langsung masuk tanpa menunggu penjaga rumah yang saat ini sedang mengajukan cuti. Pak Hartawan pun langsung menunjukkan sebuah kamar yang di dalamnya sudah terdapat kasur, lemari, dan alat-alat milik karyawan lain yang dulunya menempati kamar itu. Ini dulunya milik Mas Candi, tapi karena dia lagi jarang menginap di kamar ini, untuk sementara Mas Panji yang nempatin kamar ini, jelas Pak Hartawan. "Nggih pak, matur nuwun." "Sama-sama." Aku pun membereskan semua barang-barangku dan meletakkannya di pojokan kamar yang memang masih kosong tempatnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara motor yang datang ke rumah ini. Aku kira itu adalah Mas Ajib, orang yang nantinya akan menemaniku untuk menginap di rumah baru ini. Nah, itu Mas Ajib udah datang. Pak Hartawan pun langsung keluar dari kamar untuk menyambut Mas Ajib, sedangkan aku sendiri masih sibuk untuk membereskan semua barang-barangku. "Mas Panji, perkenalkan, ini Mas Ajib," ucap Pak Hartawan. "Panji," ucapku. "Saya Ajib mas." "Oh ya Jib, nanti kalau Mas Panji lapar, kamu bisa beliin makanan di luar ya. Aku mau langsung pulang karena sudah ditelepon istriku," jelas Pak Hartawan. "Siap 86 pak, nanti saya jagain Mas Panji." "Mas Panji, saya izin pamit ya. Nanti kalau ada apa-apa, bilang aja ke Mas Ajib." "Nggih pak, matur nuwun." Pak Hartawan pun langsung pamit dan berjalan meninggalkan rumah. Alhasil, rumah itu hanya ditinggali kami berdua, aku dan juga Mas Ajib. Rumah yang seluas ini ternyata hanya berpenghuni 2 orang jika liburan tiba. "Mas Panji, kesini naik apa tadi?"
Tanya Mas Ajib. Naik kereta Mas, terus dijemput sama Mas Albi buat ke kantor. Oh alah, stasiun mana? Stasiun Kota P. Lumayan deket ya sama kantor? Lumayan Mas, tapi tadi diajak muter-muter dulu, jadi agak telat datangnya. Oh alah, Mas Albi memang gitu, suka muterin anak orang gak jelas. Ngomong-ngomong, Mas mau saya bikinin kopi? Tanya Mas Ajib. Gak usah Mas, ini juga mau tidur, soalnya capek banget. Ngomong-ngomong, kamar mandi di sebelah mana ya Mas? Tanya aku. Kamar mandi di belakang Mas, ada 3. Oh oke Mas, matur nuwun. Sami-sami Mas. Aku pun berencana untuk mencuci muka dan memang saat itu Mas Ajib juga menuju ke dapur untuk membuat kopi. Ternyata dapur dan kamar mandi jaraknya berdekatan. Lalu ada 2 kamar mandi yang bak mandinya menyambung, sehingga aku bisa tahu siapa yang berada di sebelah kamar mandiku. Saat dimana aku mencuci mukaku, tiba-tiba aku lupa untuk menyiapkan gayung terlebih dahulu. Aku pun meraba-raba ke arah bak mandi, namun tidak ada gayung sama sekali. Karena kebetulan bak mandinya itu tersambung dengan kamar mandi sebelahnya, pikirku gayung tersebut berada di kamar mandi sebelahnya. Dan kebetulan Mas Ajib masih di dapur. Aku pun langsung meminta tolong kepada Mas Ajib untuk mengambilkan gayung yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, boleh minta tolong ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah nggak? Tidak ada jawaban dari Mas Ajib. Mungkin Mas Ajib tidak terdengar karena dirinya juga sedang menelpon ceweknya. Aku pun mencoba sekali lagi untuk mengatakan hal yang sama. Mas Ajib, boleh ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah nggak? Kedua kalinya tidak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang langsung masuk ke kamar mandi karena aku mendengar suara pintu yang dibuka dari luaran. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan gayung itu tepat di bak mandi sebelahku. Aku pun langsung mengambil gayung tersebut dan segera membasuh mukaku dengan cepat. Setelah selesai, aku pun langsung mengusap wajahku menggunakan handuk. Aku sadar Mas Ajib sepertinya masih berada di sebelah karena ada suara air keran yang berbunyi di sebelah kamar mandi. Mas Ajib lagi di sebelah ya? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang orang yang tidak suka mengatakan apapun ketika dirinya berada di kamar mandi. Dengan mata yang masih terbejam, aku pun berupaya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Mas Ajib yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, makasih ya gayungnya. Aku lanjut ke kamar dulu. Tidak lama kemudian terdengar suara yang amat berat dan menyeramkan dari seseorang yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Sama-sama. Aku pun langsung terkejut dengan suara itu. Lalu tidak lama kemudian pintu terbuka dari kamar mandi sebelah. Aku mendengar suara langkah seseorang seperti menyeretkan kakinya ke lantai. Serak, serak, serak. Aku pun langsung menuju ke arah pojok untuk menghindari itu. Hatiku berdegup kencang saat mengetahui orang yang berada di sampingku itu bukanlah manusia, melainkan setan. Perlahan suara itu menghilang dengan sendirinya. Aku yakin jika itu adalah sosok penunggu dari rumah ini yang mungkin saja dia adalah sosok yang menengok dari dalam jendela rumah saat aku dan Pak wartawan baru sampai di rumah ini. Dengan hati yang yakin, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Tanganku bergetar saat menarik pintu itu secara perlahan. Yang aku takutkan adalah ketika sosok itu tiba-tiba muncul di hadapanku dan memberikan jump scare yang sangat mengerikan. Dan ketika aku membukakan pintu, bah! Tanpa rasa salah, Mas Ajib pun langsung mengagetkanku tepat di hadapan pintu kamar mandi. Astagfirullah Mas Ajib. Hehehe, kaget ya. Jantungku hampir copot Mas. Oh iya, Mas tadi manggil-manggil nama saya? Tadi sih, cuma minta ambilin gayung. Kan emang Mas yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah kan? Gayung? Dari tadi saya di depan loh Mas. Pas Mas masuk ke kamar mandi, saya udah di depan. Loh, Mas gak bercanda kan? Beneran Mas, aku gak bercanda. Loh, tadi yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah siapa? Setan kali. Mas, mulutmu itu loh dijaga. Ya udah, jangan dipikirin. Aku dan Mas Ajib pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun saat kami berdua melangkah beriringan, kami mendengar suara kaki yang diseret-seret ke lantai. Mas, denger gak? Tanyaku. Iya, aku denger. Aku dan Mas Ajib pun langsung menengok ke arah ke belakang secara bersamaan. Namun di belakang sudah tidak ada apa-apa. Mungkin itu perasaan kami berdua saja yang memang sudah takut akan atmosfer rumah yang begitu sunyi dan senyap. Kami berdua pun langsung berjalan kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa memikirkan suara apa yang barusan terdengar di telinga kami masing-masing. Di dalam kamar, Mas Ajib pun langsung menyalakan rokoknya dan bercerita terkait perjalanannya hingga bisa bekerja di perusahaan ini.
Lumayan seru juga, bisa menambah pengalaman terkait apa yang memang sudah dilalui oleh Mas Ajib sendiri. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Aku dan Mas Ajib pun memutuskan untuk tidur karena memang besok sudah masuk kerja. Mula-mula Mas Ajib mematikan semua lampu kamar. Lalu dia pun kemudian bercerita tentang pengalaman horornya saat menempati kamar yang sekarang kami berdua tempati. Tahu nggak Mas, kemarin waktu saya tidur di kamar ini, ada 2 anak kecil yang nengok dari jendela. Gak tahu itu anak warga apa bukan. Ucapnya dengan nada sedikit pelan. Anak warga kali Mas. Emang kejadiannya jam berapa? Tanyaku. Jam 1 pagi Mas. Mana ada anak warga jam segitu keluyuran terus nengok dari jendela depan ini, ucap Mas Ajib sambil menunjukkan ke arah jendela kamar yang memang gordennya terbuka sedikit. Terus anak kecil itu bentukannya kayak gimana? Tanyaku yang mulai penasaran dengan cerita Mas Ajib. Bentukannya sih wajar kayak anak kecil. Tapi yang buat aku mikir gak wajar kalau itu adalah manusia, kedua bola matanya besar banget, ucap Mas Ajib sambil memberikan gambaran terkait besaran dari kedua bola mata anak itu. Terus dia ngapain aja Mas? Dia bilang, ayo main, kayak gitu. Anak warga mana yang tengah malam ngajakin main? Mas, udahlah, jangan serem-serem, udah malam nih. Ya udah Mas, tidur, aku juga ngantuk nih. Aku pun menutup seluruh wajahku dengan sarung yang kubawa dari rumah. Karena memang tidak ada selimut, bagiku sarung adalah pengganti dari selimut. Berapa menit kemudian, aku sudah mendengar suara ngorok dari Mas Ajib yang tampaknya sudah tertidur dengan pulas. Ya Allah, ini beneran langsung tidur? Tanyaku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Mas Ajib. Dan benar saja, secepat itu Mas Ajib tertidur. Mungkin karena kelelahan, Mas Ajib pun langsung tertidur dengan cepat. Namun entah mengapa aku sendiri tidak bisa tertidur, padahal mataku sudah benar-benar sepet dan ngantuk berat. Namun karena ini adalah kamar baru, jadi kemungkinan besar aku beradaptasi lagi dengan tempat yang baru. Lama-kelamaan bunyi suara malam terus terngiang-ngiang dari luaran rumah. Sepi dan sunyi. Suara angin yang menjatuhkan dedaunan dari pepohonan di depan rumah begitu jelas terdengar. Suara hewan malam saling bersautan satu sama lain. Pikirku hanya satu. Mengapa aku sulit tertidur? Pikiranku masih terngiang-ngiang dengan cerita Mas Ajib begitu dirinya mendapatkan gangguan terhadap anak kecil yang mengajaknya bermain. Perlahan aku menatap ke arah jendela untuk membuktikan apakah benar ada sosok anak kecil yang diceritakan oleh Mas Ajib itu benar-benar ada. Saat aku membukakan sarung dan menatap ke arah jendela, aku langsung terkejut dengan pintu kamarku yang tiba-tiba saja langsung terbuka dengan sendirinya. Astagfirullah. Lalu dari luaran kamar sudah terdengar suara tikus terjepit yang memang jarang aku temui suara seperti itu. Aku yang penasaran pun mencoba untuk mengetahui sesuatu yang ada di luaran kamar. Namun rasa penasaranku akhirnya terbayar ketika aku melihat sosok pocong sedang berdiri tegak di hadapan kamar ketiga sembari menggoyang-goyangkan kepalanya secara perlahan. Allahu Akbar, astagfirullah. Aku pun langsung menutup pintu itu secara perlahan dan menguncinya. Pikirku adalah agar pocong itu tidak masuk ke dalam kamar. Namun, bukankah pocong itu termasuk makhluk gaib dan sewaktu-waktu dirinya bisa menembus pintu dengan mudah? Aku tidak memikirkan itu. Tubuhku langsung bergerak untuk menuju ke tempat tidurku semula. Aku langsung menutupi seluruh wajahku dengan sarung agar cepat bisa tidur. Namun, apa yang aku harapkan ternyata terjadi lebih cepat dari apa yang aku duga. Tiba-tiba, suara anak kecil terdengar jelas tepat dari luaran jendela. Aku yakin ini hanyalah imajinasiku saja, karena memikirkan hal itu berulang kali. Namun saat dimana ada kalimat yang membuatku tidak nyaman seperti apa yang Mas Ajib ucapkan sebelumnya. Main yuk. Pikiranku langsung tidak tenang. Hatiku berdegup dengan kencang tidak seperti biasanya. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk membuka sarungku dan melihat sosok anak kecil yang dibicarakan oleh Mas Ajib. Dan benar saja, sosok itu tengah berada di depan jendela sembari melambai-lambaikan kedua tangannya ke arahku seperti ingin mengajak bermain di tengah malam yang sunyi dan sepi. Main yuk, Manji, main yuk. Sosok anak kecil yang telah dibicarakan oleh Mas Ajib benar-benar nyata. Mereka berdua sudah berada di luaran dengan kedua bola mata yang ukurannya melebihi kelereng ukuran besar. Aku pun langsung menutup kembali wajahku dengan sarung sembari membacakan ayat kursi. Aku merasa aku berada di rumah yang salah.
Rumah yang ternyata nantinya dijadikan kantor tempatku bekerja ternyata telah dihuni oleh ribuan demit yang telah menyambutku sedari tadi. Dalam rasa ketakutan, aku pun terlelap dalam tidur. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hari buruk itu untuk kedua kalinya. Mungkin esok hari ada orang yang bisa memecahkan rasa ketakutanku saat dimana mereka berusaha menggangguku saat malam itu. Dan itulah teman-teman untuk part kali ini, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir, yang sudah datang di channel ini, yang sudah nonton cerita ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget semuanya, hatur nuwun. Absen dong, dengan siapa, dari mana? Misalkan dari Kak Esther dari Jaksel, Kak Hani dari Bekasi, Kak Jumani dari Kalsel, dan yang lain-lain ya. Absen semuanya di kolom komentar ya, biar saya makin dekat dengan kalian semua gitu. Jadi biar kita penyampaian cerita ke kalian tuh makin enak gitu, biar lebih akrab aja gitu kan ya. Terima kasih juga buat Mas Restu yang sudah ngizinin saya untuk membawakan cerita ini di channel Dimensi Mimpi. Baiklah kalau gitu, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan untuk kali ini saya undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.